diwawancara dengan kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah sendiri dan kepala sekolah kita. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, adakah suatu masalah yang Ibu temui di sekolah kita Ibu ya, yang menyebabkan Ibu mengalami sebuah dilema dalam menyelesaikannya? Kira-kira ada, bolehkah Ibu bercerita? Sebenarnya lumayan banyak pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah di sini. Itu kan suatu dilema yang menyebabkan dilema itu salah satu misalnya pemberian jam mengajar untuk guru honorer. Kita tahu kan bahwa di sekolah kita ini kan kelebihan guru, terutama guru, ada guru PNS dan ada guru P3K. Nah itulah yang jadi dilema tadi, yaitu bagaimana akan memberikan jam mengajar itu terhadap guru honorer tadi, sedangkan kita tadi kan sudah penuh guru PNS dengan P3K tadi. Jadi dilemanya ketika kelas sudah penuh ya, kemudian guru honorer tidak bisa diberikan jam pelajaran di dalam kelas. Iya. Jadi lalu seperti apa yang keputusan yang Ibu ambil dalam masalah ini? Inilah tadi keputusan yang saya ambil itu kan tetap mempertahankan guru honorer tadi kan, terutama mereka kan sekarang sudah lama mengajar di sini. Nah, jadi dengan memberikan mereka jam di ekstrakurikuler supaya ini kan keputusan yang ini kan tidak akan merugikan pihak manapun, makanya diberikan mengajar ekstrakurikuler. Ya, jadi keputusan itu mempertahankan guru dengan memberi jam ekstra. Kadang Bu ya, kasus yang kita hadapi itu mengandung sebuah dilema, itu ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang sama-sama benar dan kasus tuntutan moral. Ketika masalahnya membenturkan dua kepentingan tadi Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Nah, hal yang paling pertama saya lakukan adalah mempertimbangkan kebenaran yang ada pada kasus. Misalnya ya, jika masalah tersebut berhubungan dengan ranah hukum, maka adalah kasus tuntutan moral. Sedangkan apabila masalah tersebut membentur dua hal yang sama-sama benar, seperti masalah yang saya ceritakan tadi, berarti ini adalah kasus dilema etika. Seperti itu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban. Memang kadang hal-hal seperti ini ya membuat dilema bagi saya. Namun hal tersebut saya lakukan mengambil keputusan adalah melibatkan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam dilema tersebut. Misalnya nilai keadilan, nilai kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, serta mempertimbangkan dampak dari keputusan yang saya ambil. Ya, jadi Ibu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah yang saya lakukan yang pertama mempertimbangkan nilai apa saja yang bertentangan dengan kasusnya. Misalnya bertentangan dengan instruksi dari dinas, tetapi ada nilai lain, misalnya kasihan dengan kepentingan guru yang terlibat. Setelah itu ya, saya akan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut dan menimbang siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, melibatkan orang banyak atau hanya individu. Kemudian harus saya mempertimbangkan secara detail kejadian kasus tersebut, melihat bagaimana dampaknya, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, melibatkan orang banyak atau hanya individu. Kemudian harus saya mempertimbangkan secara detail kejadian kasus tersebut, melihat bagaimana dampaknya. Kemudian barulah saya mengambil keputusan yang saya ambil pun bersifat terbuka. Misalnya harus ada perubahan untuk lebih baik. Jadi identifikasi dulu ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tadi? Saya pikir
pikir yang paling efektif adalah ya, sikap komunikatif dan terbuka. Ya. Misalnya saya mendiskusikan semua masalah dengan pihak-pihak yang terlibat dan terbuka menerima solusi yang mungkin juga mereka tawarkan. Jadi terbuka. Ya, tentunya komunikasi dan terbuka ya. Ya, jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Nah, ketika dua hal yang sama-sama penting, tantangannya adalah saya harus benar-benar mempertimbangkan keputusan yang saya ambil. Jadi tantangannya ketika kita dihadapkan dalam dua hal yang sama-sama benar ya. Ya, jadi kemudian apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ketika ibu menyelesaikan suatu masalah diselesaikan di tempat itulah atau ibu mempunyai jadwal tertentu? Kalau saya bergantung situasi kasusnya, kalau memang bisa diselesaikan pada saat itu juga maka saya akan selesaikan. Namun jika memerlukan waktu lebih lama, saya akan melibatkan pihak lain yang akan menyelesaikan dalam kasus tersebut. Itu misalnya saya ceritakan dulu kepada pengawas, kemudian dengan dinas pendidikan. Jadi tergantung masalahnya ya, situasinya. Jadi apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mendukung, membantu ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada hal yang membantu saya adalah keterlibatan pihak-pihak terkait, misalnya kalau kasus yang saya ceritakan tadi yaitu pihak dari pengawas, dinas pendidikan atau guru ketika masalah lain yang berhubungan dengan perkembangan sekolah. Jadi banyak yang membantu di sini. Baiklah ibu, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa ibu ambil dari pengalaman dalam ibu mengambil suatu keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Saya merasa dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai serta prinsip mengambil keputusan. Saya memikirkan hal apa yang menjadi dampak pada setiap keputusan yang saya ambil. Baiklah Bu ya, jadi ibu ketika menyikapi sebuah masalah ibu sudah bijaksana Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga sekolah kita bisa lebih baik. Saya juga banyak belajar dari ibu. Semoga saya bisa ibu bisa menjadi contoh bagi saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dapat saya bantu, Bu? Ya Pak, jadi perkenalkan dulu sebelumnya Pak ya. Iya. Saya Rohini dari STDB 1 Kikim Tengah. Jadi saat ini saya sebagai calon guru penggerak Pak dari Kabupaten Lahat mau melakukan tugas demonstrasi kontekstual kami modul 3.1. Jadi Pak ya, jadi tugas kami itu mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya. Jadi kira-kira Bapak ada waktu Pak ya? Sama ada waktu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi di sini selama Bapak menjadi kepala sekolah Pak ya, adakah kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak yang merupakan dilema etika Pak atau rujukan moral? Tentu saja ada kasus-kasus, karena sebagai seorang pemimpin ini pasti ada suatu permasalahan atau masalah, baik itu masalah sulit atau masalah yang perlu kita bersama. Tapi apabila kita mengambil keputusan ini harus dengan cepat dan tepat ya, karena tidak sembarang kita memutuskan suatu masalah. Tentu saja harus bisa mengidentifikasi dulu lah suatu permasalahan tersebut. Ya, jadi masalah tadi diidentifikasi Pak ya? Iya ya. Iya, jadi selama ini Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah ya dalam mengambil keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut Pak?
Sebelum saya mengambil keputusan, tentu saja saya memanggil dulu pihak yang pertama. Yang pertama saya panggil ke ruangan untuk saya mencari data apa sih sebenarnya permasalahan yang ada. Kemudian dari pihak kedua juga saya panggil agar supaya dalam melakukan suatu keputusan saya tidak salah, tahu persis suatu permasalahan yang terjadi. Sebab kalau sudah menguasai, paling tidak melihat data-datanya, ya kita dalam suatu memutuskan tentu saja paling tidak agak mendekati kebenaran. Ya, jadi digali informasinya dari kedua belah pihak, Pak ya. Iya. Ya, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, setelah kita ada data-datanya, tentu saja kita memanggilkan kerja dulu dalam suatu musyawarah nanti agar supaya dalam suatu rapat tentu saja kita mencari jawaban dari kita. Paling tidak setelah saya tahu data-datanya, kemudian dari rekan kerja guru itu sudah bisa menginformasikan data-datanya, paling tidak dalam kita mengambil suatu kemufakatan ini mendekati kebenaran, artinya tidak ada yang benar, jangan sampai disalahkan ya. Jadi dirapatkan, Pak ya. Iya. Minta pendapat, minta informasi dari rekan-rekan guru, Pak ya. Iya. Ya, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, Pak, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengalami dilema etika itu, Pak? Ya, paling tidak tadi setelah hal-hal yang saya laksanakan dalam rapat itu, kita ajukan suatu permasalahannya. Tentu saja paling tidak ada pendapat dari tim sekolah yang mana dia termasuk guru senior, dan paling tidak ada masukan ke saya sebelum mengambil keputusan. Jadi mempertimbangkan masukan dari orang lain, Pak ya. Iya. Ya, jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak? Adakah tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan dari Pak? Tantangan banyak, karena yang namanya suatu keputusan pasti ada yang puas, ada yang tidak. Bagi yang merasa dirugikan mungkin tidak puas, tapi kalau mayoritas ini kita memutuskan yang benar, paling tidak yang benar jangan sampai disalahkan. Tentu saja kalau sudah kita diskusikan, kita sudah kemufakatan mendekati kebenaran, walaupun kebenaran itu dari Allah. Benar sekali, Pak ya. Jadi tidak mungkin suatu keputusan itu memuaskan semua pihak, Pak Ya, ya. jelas. Ya, pasti ada salah satu yang merasa dirugikan. Ya, paling tidak kita kan mayoritas sudah menganggap benar, berarti itulah yang mendekati kebenaran. Kalau minoritas biasanya kan yang merasa tidak puas biasanya ya namanya manusia itu sama aja, tidak mungkin akan merasa puas kalau keinginan dia tercapai. Namun oleh dia tidak puas karena menurut dia benar, tapi belum tentu kebenaran itu oleh orang masyarakat banyak itu benar, disalahkan. Jadi yang namanya benar itu yang mayoritas, keputusan mayoritas. Ambil suara terbanyak, Pak ya. Iya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah jadwal, Pak, dalam menyelesaikan masalah tadi? Apakah diselesaikan di tempat itulah, atau Bapak membuat jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, Pak? Kalau jadwal, saya tidak ada jadwal, namun setiap ada kasus, waktu dan tempat diselesaikan dengan cepat. Paling tidak kecepatan dalam menyelesaikan masalah agar supaya tidak terulur-ulur suatu permasalahan. Kalau masalah ditangani dengan cepat dan tepat, ya paling tidak ya memang memerlukan waktu 1 hari 2 hari. Namun pada dasarnya tidak boleh diulur-ulur, karena semakin cepat kasus itu diselesaikan, semakin baik untuk ke depan. Ya, jadi semakin cepat semakin baik, Pak ya. Iya. Ya.
Jadi adakah faktor atau yang selama ini mempermudah membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tadi, Pak? Ya tentu saja saya selaku pimpinan ada keluarga, kemudian ada yang namanya keluarga, ada istri, ya, paling tidak ada suatu informasi sedikit, kemudian ada tim sekolah yaitu dari rekan-rekan sejawat atau guru, yang mana ini adalah merupakan dukungan moral bagi seorang pimpinan supaya di dalam menyelesaikan kasus-kasus ini ya paling tidak mendekati kekuasaan kebenaran. Ada dukungan dari keluarga, dari rekan kerja, Pak, gitu ya, Pak ya? Iya. Ya. Jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam menghadapi pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika tadi, Pak? Yang dilema etika memang kelihatannya rumit, namun apabila kita mengambil keputusan dengan bijak, mencari informasi dari kedua belah pihak yang dilema tadi, tentu saja perlu adanya suatu kesabaran dan ketekunan. Karena seorang pemimpin itu bukan IQ-nya saja yang diandalkan, kecerdasannya enggak. Kalau seorang pemimpin ini adalah leadership-nya, adalah kesabaran. Banyak orang yang IQ-nya tinggi, intelijensinya tinggi, tetapi dalam pemimpinan dia tidak sabar. Tapi kalau IQ-nya yang tinggi, biasanya orang sabar. Yang namanya pemimpin itu pasti menghadapi suatu masalah dan tinggal jam terbangnya suatu pimpinan. Artinya kalau paling tidak pengalamannya sudah lebih banyak, tentu saja kebijakan itu akan bisa lebih bijak lagi. Yang namanya suatu keputusan itu harus diambil dengan bijak ya. Orang tua, lebih tua dan yang muda itu belum tentu sama kebijakannya. Banyak juga orang-orang muda yang sudah bijak karena sudah pengalamannya, namun kalau orang tua yang tidak jam terbangnya ini atau tidak banyak menyelesaikan masalah-masalah, biasanya kalau orang yang sudah biasa menyelesaikan masalah banyak ini lebih bijak lagi. Dia tentu saja dari pihak manapun kita gali, tentu saja karena semua yang kita hidup di dunia ini tentu saja harus dibarengi dengan rasa iman dan kesabaran untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kuncinya dalam menghadapi masalah itu seorang pemimpin harus sabar, Pak ya. Iya. Karena nggak mungkin kita nggak menemukan masalah. Itu pasti bukan masalah. Yang namanya seorang pemimpin kalau tidak jadi pemimpin, tidak mau jadi ada masalah ya bukan pemimpin. Itu pasti setiap waktu dan setiap detik ya. Ya jadi itu aja Pak wawancara saya kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Wahidin. Semoga saya bisa belajar dari Bapak bagaimana memimpin suatu sekolah itu dengan baik. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan sehingga bisa meningkatkan kualitas Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini, Pak ya. Ya sama-sama, kamu sebagai guru pemuda ya Rohini, paling tidak jangkauan ke depan ini adalah masih panjang. Turuti aturan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahar, yang namanya ada bawahan, ada atasan, bawahan sesuai dengan bawahan. Kebijakan-kebijakan itu perlu didukung, Pak sekolah kalian didukung karena untuk kemajuan dari kita bersama. Sebab yang namanya cita-cita, mudah-mudahan apa yang ini cita-citakan berhasil dengan baik. Terima kasih Pak ya. Ayo. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.